kalau Indonesia gagal lolos Piala Dunia, di stop program naturalisasi. Oh, Gitu kan. iya. Artinya Benar-benar. balik lagi bahwa Patrick Kluivert ini ingin benar-benar dia door to door, grassroots, dan dia benar-benar ingin melihat di lapangan dari SSB bahwa ada nggak sih pemain yang benar-benar kelahiran kita atau mungkin besar di sana, atau dia punya 2 kewarganegaraan belum usia 21, untuk bisa digali bakatnya untuk menjadi pemain timnas. Balik lagi di Borongan Gol di channel Borongan TV. Satu sentuhan, banyak cerita. Cerita. Kali ini gue kedatangan lagi Bang Ruben. Thank you banget Bang. Oke, sama-sama, Pet. Sama-sama. Dari kantor Bang? Iya nih, biasa panas-panas. Habis kena demo. Yoi. Tapi thank you nih udah datang nih. Sama-sama. Mas banget nih lu datang, kita mau bahas yang lagi hangat-hangat nih Bang. Ya, bentar lagi. Apa tuh? Bulan September lah. 5 hari semingguan lagi bentar lah lagi ya. Beberapa momennya. Timnas kita mau main nih. Lawan sebenarnya rencananya lawan Kuwait sama Lebanon. Soalnya kita bahas. Nah Bang, ngomong-ngomong FIFA Match Day nih Bang ya. Betul. Ya bentar lagi nih tanggal 6 ya. Tanggal 5 ya 5-an awalan awal September nih. Yang awalnya kita mau lawan Kuwait, terus habis itu lawan Lebanon. Ternyata Kuwait berhalangan hadir. Nah, tapi pemusatan kalau nggak salah tanggal 1 ya? Tanggal 1 di Surabaya. Karena mainnya di Bung Tomo ya. Berarti barengan sama ini dong, U23 ya? U23 juga persiapan juga kan. Asian AFC. Iya, AFC. Kan? Iya. Bentrok dong lapangannya. Ya, beda tanggal ya? Mungkin beda tanggal ya. Ini ngomong-ngomong nih ya, dari 27 pemain yang dipanggil, yang udah dikumpulin, kemarin ke Sumarji juga bilang tanggal 1 harus udah kumpul ya. Tanggal 1. Ada yang menarik nggak sih nih dari pemanggilan ini Bang? Gue lihat-lihat katanya komposisinya hampir merata nih antara pemain yang abroad atau yang di liga luar dengan liga lokal. Super League. Gimana? Ya dari informasi yang gue dapetin ya, gue juga kaget tuh ngelihat formasi Coach Patrick yang gue lihat kemarin dari formasi yang dilihat di beberapa banyak artikel ya. Di sini kita lihat dari 27 hampir 50% lebih masih abroad yang pegang. Dan 12-nya dari Super League. Nah, dari League Indonesia. Dari Indonesian Super League. BRI ya, League. Nah, kalau kita lihat dari perspektif para pengamat sepak bola juga, ada perbedaan comparing antara kepelatihan STY dengan, banyak yang membandingkan kepelatihan STY dengan Coach Patrick yang dulu STY selalu dominan bahkan sampai 60% pemain abroad ya. Karena pada saat itu memang banyak pemain yang diaspora juga masih bermain di liga abroad. Jadinya memang mengambil dari lebih banyak abroad. Nah, sekarang ini kan Vetra tahu sendiri, banyak pemain diaspora juga yang bisa dihitung sekarang sudah bermain di liga kita ya, Liga Indonesia ya. Strike, Jan Schreiber ya kan, dan kabarnya ini juga Tom Haye juga lagi mau pinang dengan Persib Bandung. Namun belum ada konfirmasi dari pelatihnya sendiri. Terus dan kalau gue melihat dari perbandingan skuad pemain yang karena ini kan urgensi banget ya, lagi-lagi urgensi. Ya, Patrick Kluivert sejauh ini sudah membuktikan bahwa semua itu omongan yang dia pegang serta kuncian yang dia pegang dari awal, bahwa pemain yang akan masuk ke timnas kalau bisa sudah banyak jam terbangnya ataupun quality time untuk dia bermain di klub ya. Reguler lah. Reguler. Artinya pemain sekelas Elkan Bagot pun yang sekarang menjadi tim inti di Ipswich Town di Premier League, tapi kalau dia tidak dimainkan, termasuk JHS yang sekarang sudah bermain di Sassuolo, itu ya
tidak dapat menit bermain atau playing time, ya mungkin tidak akan menjadi rekomendasi Patrick. Jadi sekarang Patrick itu sudah memberikan adil ya, rasa adil, dan bahwa pemain yang bermain di Indonesian BRI Super League ini sudah dapat kesempatan untuk menunjukkan gigi taringnya. Lebih fair dong berarti dong. Kalau secara tidak langsung ngomong Patrick Kluivert lebih fair daripada STY. Tapi ya setiap pelatih mungkin punya pertimbangan dan keputusan masing-masing. Oke, agree. Namun saat ini dan bersamaan juga dengan kualifikasi U23, pemain yang dahulu diaspora banyak bermain di luar, sudah banyak yang bermain di kita. Benar. Di Super League. Jadi banyak opini orang tentang bagaimana ya, kita yang penting kita serahkan kepada tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Setuju juga. Dan benar juga kata lo, kayaknya Coach Patrick ini nggak ada pemain favorit ya. Ya maksudnya yang selalu dimainkan, beda sama STY. Betul. Tanda kutip pemain kesayangan. Ya pemain kesayangan ya. Bukan titipan ya, Patrick. Bukan titipan, kesayangan maksudnya yang walaupun dia ya, underperform tetap dimainin. Tetap dimainkan. Setuju nggak menurut lo Coach Patrick itu nggak ada pemain? Iya. Gue sih beda-bedain pemain atau gimana? Kalau itu memang benar ya, pemain Patrick Kluivert memberlakukan bahwa saya tidak akan memfavoritkan atau menganak emaskan pemain timnas baik yang abroad ataupun yang di Super League. Nah itu gue setuju sebenarnya. Jadi pemain yang benar-benar, termasuk Simon Tahamata kan juga sempat memberikan statement bahwa stop PSSI, bukan stop ya, tolong kurangi kita mengambil pemain dari Belanda. Bahkan kemarin pun kalau Vetra tahu ada DPR menyetujui 5 pemain naturalisasi diaspora, Miliano Jonathan, Julius Sistra, terus 3 pemain wanita ya, termasuk si Paula Van ya cantik-cantik itulah. Nah itu kan setelah itu ada keputusan atau ada omongan dari salah satu anggota komisi bahwa kalau Indonesia gagal lolos Piala Dunia, di stop program naturalisasi. Gitu kan. Artinya balik lagi bahwa Patrick Kluivert ini ingin benar-benar dia door to door, grassroots, dan dia benar-benar ingin melihat di lapangan dari SSB bahwa ada nggak sih pemain yang benar-benar kelahiran kita atau mungkin besar di sana, atau dia punya 2 kewarganegaraan belum usia 21 untuk bisa digali bakatnya untuk menjadi pemain timnas. Jadi semua punya kesempatan untuk unjuk gigi ya. Betul. Depan Coach Patrick atau Alex Pastur ya, Bang. Betul. Nah, dari 27 pemain nih, Bang, tentu sangat kita sayangkan ya. Oleh Romani masih cedera. Iya, Martin Paes juga masih cedera. Walaupun memang ada penggantinya. Yang Mulyadi kemarin lagi top perform di Liga Italia. Dan Miliano belum bisa dimainin sama Zylstra. Itu menurut lu gimana, Bang? Pukulan telak nggak nih? Apalagi cederanya lama ya kalau nggak salah ya. Mereka berdua tuh. Oleh Romani ya. Oleh Romani dan Martin Paes. Ya, alhamdulillahnya kita bersyukur ya, kita punya kiper. Kita bahas dulu di penjaga gawang. Oke. Kiper selevel level dunia ya bisa dibilang, yaitu Martin Paes, dan kita cukup patut dan harus berbangga. Ya, terserah mereka ada orang yang bilang dia mukanya, wajahnya bule ataupun gimana, kita harus wajib bahwa sekarang mereka itu WNI. Benar. Seterusnya ya mereka WNI. Dan Martin Paes yang so far kemarin habis kena cedera sampai saat ini masih recovery, sangat disayangkan. Namun Patrick Kluivert langsung ambil cepat keputusan, dia memanggil Emil Audero yang kemarin lagi gacor banget mainnya lawan AC Milan. Menang lagi lawan AC Milan ya. Beberapa tendangan seperti Modric di tepis ya kan, sampai frustasi itu Modric gitu loh ya kan. Sampai geleng-geleng dah, ini siapa ini gitu loh, pemain siapa gini gitu kan. Nah, itu kita patut bangga. Justru malah kapten kita JHS masih di bangku cadangkan. Banyak yang ngomel, banyak yang bawel bahwa diserbu ya kalau nggak salah IG Sassuolo ya. Ini kenapa sih kita pengen nunggu gini? Ya sabar ya kan. Nah, bener. Pastilah Sassuolo juga akan memainkan, karena Sassuolo menghabiskan dana anggaran berapa dah, masa nggak dimainin. Makanya ya kita harus dukung, termasuk absennya juga Elkan Bagot juga kok nggak dipanggil lagi, termasuk U23 ya kan. Elkan Bagot nggak pernah dipanggil ya? Ya itu dia, mungkin Elkan Bagot ini walaupun sekarang sudah di Premier League, mungkin playing minute-nya belum terlalu banyak. Lebih sering dipinjemkan.
kita lihat saja nanti, siapa tahu ya kan di saat round babak keempatnya nanti pas hari hanya mau Elkan Bagot, mau siapapun, justru yang kita harus cermati adalah Tom Haye yang sampai sekarang belum dapat klub gitu. Ya. Tapi kenapa bisa dipanggil, Bang? Ya, tapi dia dipanggil ya. Iya, padahal dia kalau bisa dibilang kita mempertanyakan ya kebugarannya ya. Iya. Belum dapet tim sampai sekarang kan. Iya. Mungkin dia kalau memang terpaksanya dengan usia dia yang saat ini sudah 30 lebih, dia memilih Persib mungkin karena Persib kan udaranya dingin ya di Bandung ya. Iya. Siapa tahu terus Persib harus mengeluarkan 780 juta per bulan untuk gajinya dia. Ya? Iya. Sangat gede. Ngalahin DPR ya, Fed ya. Iya bener-bener. Nah, makanya kita harus kita harus dukung terus. Ya, ini kan hanya FIFA Matchday. Benar. Ya, tapi mempengaruhi nilai ranking poin kita incar pasti. Dan yang kedua adalah sebagai pemanasan kita, sebagai foreplay kita untuk menghadapi babak keempat. Benar. Begitu. Jadi semoga ya sebulan lagi ya, Oktober. Semoga gua review lagi, semoga absennya beberapa pemain yang dikarenakan cedera ataupun tidak yang dipanggil ya, ataupun yang dulu pernah dipanggil sekarang dipanggil lagi, termasuk Mark ya kan. Nah, mudah-mudahan Jordi Amat pun yang di Persija juga dipanggil kan. Iya. Jadi kita doakan mudah-mudahan nanti FIFA Matchday dengan formasi yang ini kan juga belum ya, gue tahu ya mungkin belum final juga ya, siapa tahu. Dan kemarin Miliano juga belum disumpah, baru disetujui aja kan, prosesnya masih lama. Masih panjang ya. Apakah nanti akan dialokasikan untuk U23 atau tim senior termasuk Maluzistra, ya itu urusan tim pelatihan Patrick termasuk U23-nya. Iya, setuju sih gue. Tapi ya tentunya kita berharap mau Liga Super League ini nggak kalah saing ya dengan yang abroad. Betul. Tapi kenapa nggak ada nama baru, Bang, di pemanggilan timnas ini? Gue lihat tadi sekilas kayaknya masih nama-nama wajah-wajah lama ya. Nggak ada wajah baru yang dipanggil gitu loh. Ya, gue juga dari penjaga gawang sebenarnya gue mengharapkan lapis keduanya Cyrus Margono. Oh iya. Tapi ternyata kenapa Cyrus tidak dipanggil? Fernando dan Adeo ya, yang melapisi Emil ya. Maksud gue kasihlah kesempatan dia. Terus belakang juga kalau gue lihat juga kan selain Elkan yang nggak dipanggil, yaitu si beberapa Mes dipanggil walaupun belum dapat klub ya. Mes masih di sebenarnya dia masih di TNT tapi nggak jadi ke Kristal. Maksud gue dia tuh lagi di sudden death lah ibarat sama pelatihnya. Angkat kaki atau stay. Kalau mau stay tanda tangan, kalau mau angkat kaki cari klub segera. Masih ambigu lah ya. Sebentar lagi sudah mulai Eredivisie kan. Gitu. Jadi itu adalah teka-teki dan misteri pelatih seperti yang lo tanya tadi. Iya, kenapa nggak ada nama baru? Nama-nama baru mungkin seperti pemain muda. Itu kan juga kalau gue lihat untuk U23 itu juga kan lebih banyak pemain Super League. Iya. Ya, paling Dion Max sama Zilstra sih rencananya mau rencananya, terus termasuk Raven Struik itu kan U23 kan panggil. Justru Struik malah tidak masuk di senior. Malah masuk U23 sekarang. Masuk U23. Ya, artinya kan memang si Struik itu udah nyolong start itu dulu. Harusnya memang U23 dulu di grassroots-nya gitu. Jadi menurut gua sih ini adalah taktik ya. Siapa tahu ini kan baru ini baru match day. Jangan sampai semua tim yang baru yang punya potensi dipanggil untuk FIFA Matchday, dan kita kan tidak yang tahu ya. Benar. Takutnya nanti cedera, kartu ataupun apa mempengaruhi di hari H nanti di babak keempat itu. Betul. Ya. Jadi ini gue bukannya tebak-tebak buah manggis ya, tapi kalau gue lihat ini adalah rencana Patrick Kluivert. Ini kan FIFA Matchday, kalah menang kalah ataupun tidak kan walaupun mempengaruhi peringkat FIFA, tapi mungkin Patrick Kluivert lihat jangka panjangnya. Atau mungkin dia lagi nyimpan informasi terbaik bisa ya. Jadi. Buat kualifikasi 4 nanti bisa ya. Jadi. Oke, menarik juga nih. Tapi ya benar juga karena kayak Cyrus Margono itu gue lihat nggak pernah tampil ya. Iya, sekali ya. Padahal dia starter ya di klubnya di Kosovo ya. Oh, starter ya. Duisgan. Nah, terkait kalau tadi kita bahas pemanggilan timnas ya, yang 1 September nanti akan berkumpul. Nah,
Ada lagi yang menarik bang, pembatalan Kuwait. Kenapa Kuwait tiba-tiba membatalkan secara sepihak dia tidak mau main di Indonesia? Takut atau kenapa tuh bang? Kan infonya mendadak ya, kalau nggak salah PSSI dapat info dari PSSI sananya. Menurut lu gimana? Kalau yang gua dengar, atau kalau kata Erick Thohir sabotase lah, setuju nggak? Atau gimana? Sekarang gini, Fed, mungkin begini ya. Ini baru mungkin ya, baru kita kan baru menerka-nerka. Pasalnya apa yang dikonfirmasi oleh Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, bahwa Kuwait ini tidak hanya membatalkan Indonesia. Benar, setuju. Tapi dia membatalkan beberapa match dengan negara lainnya yang seiringan atau sama jadwalnya dengan kita. Salah satunya turnamen yang di WA ya. Betul. Artinya kan mungkin ya ada situasi internal di dalam negara Kuwait ya saat ini kan, Veteran tahu sendiri sedang memanas Timur Tengah. Tapi Lebanon juga kan termasuk Timur Tengah, tapi dia mengiyakan. Toh dia kan main di kandang kita. Setuju. Harusnya seperti itu. Tapi ya sudah. Walaupun saya kecewa sebenarnya gitu. Kenapa baru dadakan ngabarinnya? Berarti tahu kan, bulat. Betul. Berarti kan kita harus cari pengganti atau kita lawan Lebanon saja. Makanya Erick Thohir akan mengkonfirmasi ke AFC ataupun ke FIFA bagaimana baiknya. Apa tetap diteruskan dengan satu match saja dengan Lebanon yang nanti akan diselenggarakan di Bung Tomo, Surabaya, atau kita cari pengganti, substitusi pengganti Kuwait yang paling tidak sama ya, mungkin seperti yang tidak lolos ya, tidak lolos ke babak keempat kan Lebanon. Oh, harus tidak lolos ya? Ya sebenarnya sih begitu baiknya, yang tidak lolos untuk masuk ke babak keempat. Ya kita bisa cari mungkin selain yang pastinya dari tim negara Timur Tengah lah ya. Ya kalau boleh, tapi sebenarnya kita sarankan sih kita coba dari Asia Tengah. Negara lain yang peserta babak round 4 juga mereka juga seperti Irak juga akan lawan dengan Hong Kong dan Arab Saudi dengan Ceko. Jadi nggak ada salahnya juga kalau memang keputusan dari PSSI Kuwait dan PSSI Indonesia rebuk, bagaimana loh? Kalau memang benar-benar tidak jadi ikut, kita harus cari penggantinya Kuwait atau kita mainkan satu match saja. Artinya kan kita enteng tenaga ya, jadi meringankan tenaga dan tapi penonton pada kecewa. Apalagi udah pada bayar tiket. Bayar tiket kan gitu. Cashback pasti ya, payback ya, gitu. Jadi ya kita tunggu saja informasi akurat dari A1 lah ya. Benar. Ini kan ya jujur gua kecewa. Karena nggak cuma lu doang kayaknya, semua masyarakat Indonesia ya. Masyarakat sepak bola Indonesia pasti kecewa ngeliat ini. Benar. Gitu. Tapi ya kalau kita lihat ya peringkat Lebanon, Kuwait nggak jauh beda sama Indonesia ya. Saat ini di tingkat 100-an lah ya kita bisa bilang. Kalau menurut lu bang, sebenarnya kita harus nyari yang lawan yang sepadan atau lebih tinggi agar kita lebih kompetitif gitu nanti di Piala Dunia. Menurut lu gimana? Terlalu mudahkah lawan ini atau terlalu susahkah sebenarnya negara yang kita pilih di FIFA Matchday ini? Sebenarnya susah ataupun tidak susahkah melawan negara peringkat FIFA terbaik yang skupnya Asia, itu dikembalikan kepada manajemen PSSI dan AFC dan FIFA. Oke. Karena kan itu termasuk pertandingan resmi, artinya pemain itu yang baik abroad ataupun Super League harus ikut serta, wajib karena itu kalender FIFA. Nah, kalau kita melihat jaraknya dekat nih dengan pertandingan sebenarnya, FIFA Matchday memang pertandingan real dan diresmikan oleh FIFA. Nggak dapat poin ya. Namun yang lebih penting adalah kan yang di Oktober. Ya. Artinya boleh saja kita cari alternatif pertama, boleh saja kita mengadakan pertandingan dengan negara yang peringkatnya di atas kita, namun formasi yang dimainkan oleh, kalau gua boleh kasih saran dengan tim kepelatihan, yang bisa dibilang pemain-pemain yang bukan langganan atau bisa dibilang lapis kedua, lapis ketiganya. Bisa coba dengan pemain lainnya. Sekalian ngetes mental, boleh. Bener. Misalkan kita lawan kalau Qatar kan ngikut juga ya untuk anggaplah yang Uzbekistan. Uzbekistan dulu udah lolos. Mungkin Kazakhstan, kalau Kazakhstan Eropa,
UEFA. Beberapa negara yang sudah lolos kayak Jepang kayak apa kalau memang mau gitu kan. Iya. Tapi materi pemainnya untuk FIFA Matchday adakanlah yang pelapis supaya ngetes mental juga. Nggak apa-apa kalah. Nyoba juga ya. Iya, betul. Test drive lah gitu kalau kita beli mobil. Terus untuk yang nanti pada saat hari H untuk pertandingan match round 4, kita emang harus benar-benar kita harus proper, kita harus prepare sebaik mungkin. Nah, materi pemainnya baru diusahakan yang benar-benar qualified. Iya. Baik yang Super League ataupun yang abroad. Benar. Gitu. Dan isunya sih kalau nggak salah kiper itu nanti akan di rolling ya. Pertama Mulyadi, kedua mungkin Hernando atau Nadio yang akan main. Untuk apa round 4? Enggak, FIFA Matchday. Kalau jadi 2 pertandingan. Iya, karena mungkin benar juga kata lu, semua harus bisa merasakan betul atmosfer dan kompetitifnya gitu kan. Sehingga nggak gugup nanti kan pas babak keempat nanti. Setuju gue. Karena sebenarnya kalau menurut gue ya Piala Dunia yang benerannya itu yang saat ini kualifikasi. Yang keempat. Ya. Betul. Kalau menurut gue dari awal. Kenapa tuh? Berarti lu berekspektasi tuh Indonesia bisa lolos santai-santai aja gitu? Bukan gitu. Atau lu bilang Indonesia nggak bisa berbuat banyak? Karena kan kita begini, di saat kualifikasi itulah menurut gue yang benar-benar real Piala Dunia yang kita hadapi. Benar. Karena apalagi babak ketiga kemarin itu, waduh luar biasa banget kompetitor kita. Australia, Jepang itu udah sama kayak Piala Dunia pada umumnya, ibaratnya nyolong start Piala Dunia kemarin gitu. Iya. Nah, benar. Jadi seharusnya nanti kita mau lawan yang di atas sama atau di bawah daripada peringkat kita, ya kita harus siap, harus bisa. Toh kemarin bisa kita lewatin, kita dibantai, kita menang lawan Arab, kita seri lawan Australia, kita harus siap. Benar. Cina kita juga bisa menang dan kita juga pernah kalah juga. Bahkan kita menang harus siap. Siapapun, apapun itu lawan, baik yang FIFA Matchday ataupun nanti di round 4 kita harus siap. Dan jangan kita remehkan ya. Iya, toh kalaupun nggak lolos kan masih ada 2030. Patrick Kluivert akan terus dipertahankan. Kelamaan tapi Bang 2030 dong. Ya, kita aja udah sejauh ini udah bersyukur ya. Bener. Ya kita sih sebenarnya di luar ekspektasi ya bisa. Luar ekspektasi. Tapi kalau udah terlanjur nyebur, ya nyembur sekalian. Nyembur sekalian gitu, bener. Dan ekspektasi masyarakat udah tinggi kan. Ekspektasinya udah tinggi banget. Lebih tinggi ekspektasi masyarakat timnas daripada DPR. Betul. DPR justru ingin dibubarkan. Nah, kalau tadi kita ngomong itu Bang, berarti balik lagi ya kita harus siap siapapun lawannya ya Bang ya. Betul. Tapi singkat banget nggak sih ini persiapan kita nih? Yang cuma kalau bisa dibilang sebulan lagi ya persiapannya ya untuk kualifikasi keempat. Kemarin ada gua kutip dari Kompas TV di TVR Parlemen bahwa ada beberapa anggota Komisi 10 dan 13 juga sangat menyoroti bahwa jangankan untuk persiapan timnas untuk menghadapi beberapa match nanti ya, match day ataupun round 4. Untuk naturalisasi beberapa pemain kita aja kemarin itu dari dulu waktu dari awal tuh sangat mepet. Kenapa sih maunya pejabat-pejabat di Senayan itu kan maunya kalau ingin naturalisasi saya setujui, saya okein, terlepas juga grassroots dari pemain lokal juga harus ditingkatkan, tapi jangan dadakan gitu loh. Iya. Karena kalau dadakan, nah kemarin saja gedung DPR di demo. Harusnya Senin sidang untuk jadi geser ya. Jadi geser. Nah, kejadian-kejadian itu kan yang tidak diharapkan oleh beberapa anggota komisi. Benar. Padahal tidak semua anggota komisi itu juga buruk perilakunya ya. Mereka juga menyetujui dan mendukung program pemerintah melalui PSSI dalam menaturalisasi. Dan PSSI sendiri juga harus membenahi daripada persiapan untuk menghadapi match nanti. Ya. Seperti Bung Tomo, stadionnya apakah sudah perbaiki ya, karena kemarin banyak kita lihat beberapa pertandingan Super League, pemain kita yang mungkin kaget kali ya, yang baru dibeli oleh Persija, Jordi Amat kok lapangannya begini. Kurang bagus karena lah ya. Dia biasa main di Eropa, di Melayu, di Malaysia, di Johor, kok pas musim kaget. Jangan sampai
Makanya gue sendiri berharap ya sudah, kalau memang nanti dapatnya Lebanon saja ya sudah. Nanti takutnya ada apa negara yang lebih bagus masuk ke kita, ngelihat prasarana stadion kita gitu, kita jadi malu. Padahal itu kan pertandingan resmi. Benar. Tapi ya alhamdulillah sekarang banyak negara yang pengen bertanding ya kayaknya lawan Indonesia ya. Karena ini kemarin kata Erick Thohir gitu loh. Kemarin kata Erick Thohir juga banyak influencer dari negara luar yang mau ke Indonesia kan. Betul. Karena viewersnya banyak. Betul. Setuju. Tapi ngomong-ngomong Bang, terakhir prediksi lu berapa nih kira-kira nih Lebanon Indonesia? Gue sih berharap menang ya. Menang ya. Kalau menang berapa skornya Bang? Ya 2-1 cukup lah. Untuk Indonesia? Iya. Tapi kalau seri pun ya bagus lah. Paling tidak kan poinnya naik lah. Iya. Setidaknya tapi ya kita pengennya sih menang ya Bang. Gue sih pengen berharapnya ya lolos Piala Dunia melalui round 4. Iya. Maksudnya kalau kita bisa menang lawan Arab, masa Lebanon aja. Iya. Anggaplah ya. Kalau ibadah tuh sunah muakat lah. Bener. Yang wajibnya fardu ainnya tuh di round 4. Round 4. Iya betul. Tapi kalau menurut kalian berapa nih kira-kira nih ya, Lebanon sama silakan Indonesia? Isi kolom komentar. Langsung aja komen di bawah. Menang mau kalah isi semua ya. Iya, juga. Oke, gua makasih banyak nih Bang. Kita udah bahas tentang kapan diundang persiapan lagi. Indonesia nih Bang. Tuh, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Benar. Kita sih berharap progres Indonesia selalu lebih baik ya. Lebih baik langkahnya ya ke depan. Dan kita juga berharap lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia nanti. Dan nggak kena royalti. Iya. Sekarang royalti lagi ini ya. Iya, makanya. Sedangkan yang buat aja nggak memasalahkan itu keluarganya ya. Bener. Betul. Dan kita juga terima kasih buat sponsor yang udah selalu support Borgol dan Borongan TV. Dan jangan lupa untuk klik tombol share, komen, like, dan bagikan informasi sepak bola ini ke ada yang ketinggalan dong. Apa tuh? Lo nggak nyuruh subscribe? Oh iya, subscribe juga terakhir. Channel kita ini juga butuh. Tolong ya, jangan di skip iklannya. Iya, bantu kita untuk maju lebih baik. Dan pasti jayalah sepak bola Indonesia. Oke.